Ini nggak mungkin, baru dipakai 2 kali sudah rusak. Warnanya juga udah pudar gini. Baju 500.000 tinggal begini. Kamu kenapa, Bu? Kok kelihatannya kesal gitu? Lihat ini Pak, baju yang baru aja aku pakai 2 kali udah rusak kayak gini. Katanya bahannya premium, tapi kok malah rusak kayak gini sih? Ini habis mahal, kok bisa begitu cepat rusaknya? Kamu yakin, Bu, ini barang mahal? Aku sih lihatnya ini cuma gamis yang harganya murah. Setiap lebaran, pelanggan akan berduyun-duyun ke sini. Mereka pasti ingin memiliki gamis yang istimewa dan aku akan mendapatkan untung yang banyak. Aku nggak peduli soal kualitas, meskipun aku harus menjual barang KW. Yang penting aku bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Bu, tahun ini brand kita semakin dikenal. Semuanya senang membeli gamis dari toko ini. Tentu aja brand kita semakin terkenal. Kita nggak akan kalah saing sama brand milik orang lain. Bu, tapi sejak 1 bulan yang lalu, Ibu pindah haluan. Dulu Ibu selalu mementingkan kualitas. Kenapa sekarang lebih memilih barang KW? Ibu bahkan hanya mengganti brandnya saja. Bukannya itu curang ya, Bu? Siapa kamu berani ngomong kayak gitu sama saya? Ini usaha saya, bisnis saya. Kenapa jadi kamu yang ngatur? Kamu itu cuma karyawan di sini. Kamu nggak ada hak untuk komentar soal bisnis saya. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud ngomong kayak gitu. Saya hanya heran saja. Toko baju ini sangat ramai dan terkenal. Tidak mungkin kan kita menurunkan kualitasnya? Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Nggak usah kamu tanya-tanya. Kerja aja yang benar. Sensian banget sih jadi orang. Aku kan cuma nanya doang. Kalau kualitasnya menurun kayak gini kan, yang ada nanti banyak orang yang kecewa. Nanti toko ini ditutup gimana? Aku nggak punya kerjaan dong. Bu Zoya marah-marah kenapa? Tadi kan aku cuma nanya sama dia, kenapa kualitas baju di toko ini kok menurun? Apalagi sekarang malah jadi barang KW. Kan aneh aja gitu. Orang yang cuma mikirin uang itu pasti gak akan peduli kualitas dari barang yang dia jual, Bu. Yang mereka pikirkan itu cuma keuntungan. Itu bukan hal yang aneh lagi. Iya sih, tapi sayang aja kita udah punya nama, tapi ternyata kualitasnya malah menurun. Apa yang akan dipikirkan sama orang-orang kalau tahu brand ini pakai barang KW? Taruhannya nama baik sih. Kita nggak akan bisa membendung masyarakat yang udah gak percaya kalau emang kebohongan ini terbongkar. Aku cuman gak mau kalau kita jadi gak punya kerjaan. Kita udah lama kerja di sini. Aku gak punya niat apapun buat pindah. Tapi makin kesini aku makin jadi takut. Itu hal yang wajar. Kalau emang udah jalannya toko ini ketahuan curang, ya kita nggak akan bisa apapun selain cari pekerjaan yang baru. Semoga Bu Zoya cepat sadar deh sama apa yang dia lakukan. Ibu-ibu, kalian tadi pas di masjid lihat Bu Eka nggak? Dia pakai baju gamis bagus loh. Saya jadi penasaran dia beli di mana. Oh, kalau itu sih dia beli di tokonya Bu Zoya. Bu Eka mah udah langganan dari tahun ke tahun. Katanya sih bagus, tapi saya belum pernah beli di sana sih. Saya jadi pengen beli ke sana. Bu Koko, nanti temenin saya besok ke sana. Saya juga mau beli baju gamis di sana. Aduh, maaf ya Bu Rama, saya nggak bisa. Besok saya ada acara buku sama teman-teman saya di desa sebelah. Ya, padahal saya pengen banget bareng Bu Koko. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi memangnya Bu Rama yakin mau beli di sana? Maksud saya ya cari tahu dulu gitu Bu, kayak kualitas dan yang lainnya. Ngapain? Saya kan udah lihat bajunya Bu Eka. Nah, dari dia aja saya udah yakin kalau itu bajunya emang bagus. Iya, saya hampir lupa. Kita ngobrol-ngobrol di sini nggak ada minum atau apapun. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Bu Koko, kamu tahu sesuatu kan soal Bu Zoya? Sebenarnya itu masih rumor sih Bu. Saya juga nggak tahu itu benar atau enggak. Makanya saya nggak ngasih tahu Bu Rahma, biar dia yang buktiin sendiri. Iya juga ya Bu, beritanya kan masih simpang siur. Alangkah baiknya kita jangan dulu menyebarkan berita itu sebelum kita tahu kebenarannya. Ini Bu minumnya, silakan diminum. Ih, pakai repot-repot segala sih Bu. Tapi makasih ya Bu. Wah, tehnya enak Bu. Syukurlah kalau kalian suka. Oh iya, tadi ngomongin apa? Kok kayaknya seru banget. Kita cuma lagi ngomongin gamis buat nanti kok Bu. Oh, kirain lagi ngomongin apa. Kayaknya buat baju lebaran nanti saya mau beli di tokonya Bu Zoya aja deh, biar sekalian. Iya Bu, kalau bagus nanti kasih tahu saya ya. Nanti saya ikutan beli juga. Siap Bu Eka. Brand ini harus lebih mewah, lebih terkenal. Orang-orang akan terpesona dengan label baru ini. Gamis-gamis ini bisa bikin aku semakin kaya. Aku nggak akan biarkan bisnis ini hancur. Bu Zoya, apa Ibu yakin sama keputusan Ibu ini? Akan ada banyak orang yang membeli gamis di toko kita, Bu. Kalau mereka tahu gamis ini KW, apa tidak menjatuhkan nama baik brand, Bu? Saya tahu apa yang saya lakukan. Ini akan menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Kalau soal nama baik, kan bisa langsung minta maaf. Masalah selesai.
Ini bukan soal minta maaf, Bu. Saya rasa masalah yang akan dihadapi tidak akan semudah itu. Bu Zoya harus lebih hati-hati, jangan sampai semuanya jadi kacau, Bu. Kenapa kamu jadi sok gini sih? Kamu lama-lama jadi kayak Tia ya, suka ngatur saya. Udah kerjain aja kerjaan kamu, gak usah sok ngatur. Tuh kan aku bilang juga apa, Bu Zoya itu nggak akan mau dengerin omongan kita. Bagi dia, kita itu cuman karyawan biasa, nggak ada artinya di mata dia. Gimana ya caranya biar dia sadar aku nggak tahan sama sikapnya dia yang kayak gitu. Sekarang Bu Zoya bener-bener udah berubah. Kayaknya kalau udah kena aja baru sadar deh. Jangan ngomong kayak gitu, nanti kalau kejadian gimana? Ya lagian aku kesel banget sama dia, Ardi. Silahkan dipilih bajunya, Bu. Mau yang seperti apa? Kami punya banyak koleksi terbaru khusus di bulan Ramadan ini. Ibu bisa lihat di etalase gantungan. Wah, banyak banget ya. Kelihatannya juga bagus-bagus banget. Saya mau yang paling bagus, Bu. Gamis yang itu bagus untuk Bu Rahma. Warnanya juga sangat bagus. Boleh. Saya mau yang itu ya. Tia, tolong kamu layani Bu Rahma ya. Dia mau gamis yang itu. Tolong diambilkan ya. Siap, Bu. Bu Rahma, ayo saya temenin. Terima kasih ya, saya mau yang itu. Ini Bu gamisnya, mau langsung dibungkus? Iya boleh, tapi harganya berapa ya? Untuk yang ini harganya 500.000 Bu. Tapi Bu Rahma tenang aja, kualitasnya bagus kok. Ini menggunakan bahan premium, dijamin bikin adem, bahannya juga tahan lama. Tapi yakin gak nih bahannya tahan lama? Saya nggak mau ya, kalau baru dipakai sekali 2 kali udah rusak. Saya bisa pastikan Bu. Ya udah, saya ambil yang itu deh. Baik Bu, akan saya siapkan. Mohon ditunggu. Mahal banget ya. Aku nggak tanya dulu sama Bu Eka. Kalau nggak jadi kan malu juga. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sesekali aku beli baju yang lebih mahal. Ini Bu gamisnya. Ini uangnya Mbak. Makasih ya. Terima kasih kembali Bu. Itu Bu Rahma ya? Iya, aku jadi nggak enak. Tadi aku udah bohong sama Bu Rahma. Udah jangan terlalu dipikirin, anggap aja angin lalu. Kalau Bu Rahma nanti marah, kan Bu Zoya yang tanggung jawab. Ini nggak mungkin, baru dipakai 2 kali sudah rusak. Warnanya juga udah pudar gini. Baju 500.000 tinggal begini. Kamu kenapa Bu? Kok kelihatannya kesal gitu? Lihat ini Pak, baju yang baru aja aku pakai 2 kali udah rusak kayak gini. Katanya bahannya premium, tapi kok malah rusak kayak gini sih? Ini habis mahal, kok bisa begitu cepat rusaknya? Kamu yakin Bu ini barang mahal? Aku sih lihatnya ini cuma gamis yang harganya murah. Kamu bisa nggak diem aja Mas? Ini udah keterlaluan. Aku nggak bisa biarin ditipu kayak gini. Enak aja aku udah bayar mahal, tapi cuma dapat yang kayak gini. Awalnya gimana? Kok kamu bisa ketipu? Nggak biasanya loh kamu ketipu kayak gini. Aku beli baju ini di tokonya Bu Zoya. Kata orang bajunya bagus-bagus, harganya juga mahal sih. Tapi katanya sebanding sama kualitasnya. Pas aku beli kenapa jadi kayak gini? Udah lusuh, robek. Aku bener-bener kesal Pak. Coba kamu hubungi dia Bu, tanya baik-baik, mungkin ada kesalahan. Iya Pak, aku akan telepon dia. Halo Bu Rahma, ada apa ya Bu? Saya ingin mengembalikan gamis ini Zoya. Kualitasnya sangat buruk. Mohon maaf Bu Rahma, untuk pakaian yang sudah dibeli tidak diperbolehkan dikembalikan. Loh kenapa? Kamu bilang kalau ada kecacatan bisa dibalikin. Kamu bohong sama saya. Jangan kayak gini Bu, saya jadi rugi nih. Hahaha, saya minta maaf Bu, tapi nyatanya emang kayak gitu Bu. Di toko saya tidak ada pengembalian barang. Sudah dulu ya Bu, saya sibuk. Bisa-bisanya dia matiin HP aku Pak. Sabar Bu, jangan marah-marah, nanti darah tinggi kamu kambuh loh. Kamu bicarakan baik-baik sama Bu Zoya. Ini nggak bisa dibicarakan baik-baik Pak. Ini harus labrak. Uang aku hangus 500.000 Pak. Aku nggak akan rela. Ya udah terserah kamu aja, tapi jangan bikin keributan ya Bu. Aku cuma nggak mau kamu jadi bahan omongan orang. Bisa-bisanya Bu Zoya mempermainkan aku. Awas aja ya. Saya itu kesel banget sama Bu Zoya. Dia nggak mau ganti rugi. Baju yang saya beli baru 2 kali dipakai udah rusak. Itu berarti gosip yang selama ini beredar benar Bu. Gosip apa Bu? Kok saya nggak tahu? Coba ceritain. Jadi gini Bu, udah banyak yang bilang gamis yang dijual Bu Zoya itu KW. Tapi Bu Zoya cuma ganti brand aja. Dan dia bilang ke orang-orang kalau itu gamis premium. Dia menjual dengan harga yang mahal. Maaf ya Bu, saya nggak ngomong ini dari awal. Soalnya kan dulu gosip itu masih simpang siur. Tapi pas Bu Rahma jadi korban, itu berarti gosipnya beneran.
Dasar Bu Joya, bisa-bisanya dia kayak gitu. Saya nggak akan biarkan ini terus terjadi, Bu. Kita harus protes sama Bu Joya. Kayaknya kalau mau protes harus banyak orang, Bu. Kalau cuma 1 atau 2 orang nggak akan didengar. Nah, itu dia orangnya. Bu Joya, berhenti kamu. Bu Joya, gamis yang saya beli sudah rusak. Cuma 2 kali dipakai udah rusak. Bu Rahma, itu masalahnya ada di pemakaian. Tidak mungkin gamis semahal itu rusak begitu saja. Tapi ini bukan masalah pemakaian. Saya merasa ditipu. Saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti uang saya. Saya rasa ini bukan masalah saya. Silakan cari solusi sendiri. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Ingat ya Bu Joya, kalau kamu seperti ini terus, bisnis kamu akan bangkrut karena kamu sudah berbohong ke pelanggan. Saya nggak takut. Lagi pula gak ada yang bisa ngancurin bisnis saya. Bu Joya, kamu akan mendapatkan akibatnya. Saya akan pastikan kalau kamu akan menanggung semuanya. Jangan percaya pada Bu Joya. Gamisnya itu tidak sebagus yang dijanjikan. Itu semua palsu. Serius? Saya sudah membeli 1 minggu lalu, tapi memang belum dipakai sih. Saya juga mendengar hal yang sama. Katanya gamisnya cepat rusak. Bukan cepat rusak lagi, Bu. Saya beli yang harganya 500.000, tapi baru dipakai 2 kali sudah rusak. Pokoknya jangan beli di dia deh. Wah, kalau kayak gitu saya gak mau deh beli di tokonya dia lagi. Udah mahal-mahal saya beli, masa cepet rusak? Iya Bu, rugi banget deh kalau beli di toko dia. Mending beli di toko lain aja. Wah gawat, banyak yang udah gak percaya sama toko Bu Joya. Aku harus segera kasih tahu Bu Joya. Apa kita demo aja ya di depan tokonya Bu Joya? Kayaknya nggak perlu deh Bu. Cukup kita jangan beli lagi aja di tokonya. Itu udah bikin dia kelimpungan. Kita harus tunjukin kekompakan kita. Nah, saya setuju. Kita harus berhenti beli di tokonya Bu Zoya, biar dia tahu rasa. Enak aja jual baju KW yang jelek banget, tapi harganya mahal. Setuju Bu, kita harus kompak buat gak beli lagi di tokonya Bu Zoya. Ini gamisnya kok terlihat berbeda, tidak seperti tahun lalu. Ini bahannya jelek banget, kayak baju KW. Kenapa harganya mahal sekali? Wah, parah sih kalau beneran KW. Harga kayak asli tapi kualitas KW. Mohon maaf, tadi saya mendengar percakapan kalian. Biar saya jelaskan ya, itu hanya masalah teknis. Semua gamis di sini berkualitas tinggi. Gosip yang beredar di luar juga itu hanya kabar burung. Kami sekeluarga memastikan semuanya premium. Tapi apa semua ini asli? Rasanya tidak sesuai dengan harga yang saya bayar. Bu Rahma kemarin bilang sama saya kalau dia baru pakai 2 kali aja gamisnya udah rusak. Tidak, semuanya original. Mungkin ada kerusakan kecil, tapi itu kesalahan pabrik. Bu Rahma itu hanya iri sama bisnis saya. Makanya dia ingin menghancurkan citra bisnis saya ini. Tapi Bu Rahma kan bukan orang yang berada di bisnis yang sama kayak Bu Zoya. Untuk apa dia iri sama Bu Zoya? Itu sedikit tidak masuk akal. Saya rasa ini hanya salah paham. Udahlah, nggak ada gunanya kita belanja di sini. Ini penutupan semuanya. Tunggu, kalian mau kemana? Kenapa jadi pergi semua sih? Pelanggan aku jadi gak ada. Kenapa orang-orang jadi percaya sama gosip itu? Benar dugaanku, perlahan semuanya akan kacau. Pelanggan mulai pergi satu persatu. Tia, kamu lihat kan tadi pelanggan mulai pergi. Kenapa sih ini bisa terjadi? Saya kemarin pagi mendengar banyak orang yang membicarakan toko ini, Bu. Banyak dari mereka yang sudah tidak percaya lagi. Kok bisa? Ini pasti kerjaan si Bu Rahma kan? Dia yang udah nyebarin gosip itu. Awas aja ya kalau aku ketemu sama dia. Kok malah nyalain orang lain sih? Padahal kan yang salah dia. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya? Ini kok suasananya jadi serem gini. Sebentar lagi kebohongan kamu akan segera terungkap. Kamu tidak akan bisa lepas dari azab. Maksud kakek apa? Saya nggak ngerti. Jangan main-main sama saya ya. Saya sedang memperingatkan kamu Zoya. Semua masih bisa berubah kalau kamu mau bertaubat. Saya nggak ngerti kakek ngomong apa. Mending diem aja deh. Jangan so tahu tentang hidup saya. Saya bukan so tahu, tapi saya memang tahu kamu itu ternyata keras kepala. Sebenarnya kakek itu siapa sih? Kenapa kakek tahu nama saya? Emangnya kita pernah ketemu? Kita memang tidak pernah bertemu, tapi saya tahu kamu orang yang licik, serakah, dan keras kepala. Suatu saat kamu akan menerima semua akibatnya. Loh, kemana kakek tua tadi? Kenapa tiba-tiba menghilang? Enggak, ini gak mungkin. Jangan-jangan yang tadi itu setan. Lah, tuh orang kenapa? Kok malah ada kayak gitu? Kayak habis ngeliat setan aja. Masa setan takut sama setan sih? Ya ampun, mulutku suka kebablasan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan gamis-gamis ini? Bu Zoya, ini bener-bener aneh. Ibu kenapa, Bu? Kenapa semua jadi kayak gini? Ini pasti ada yang salah. Tenang, jangan panik.
Kayaknya emang ada yang aneh deh Bu. Semua baju yang ada di sini kayak baju yang sudah lama, padahal semalam kita sudah bereskan dan pastikan kalau semuanya aman. Enggak, ini enggak mungkin. Kenapa toko aku jadi seperti ini? Apa salah aku? Bu, kayaknya ini adalah aja bentuk ibu. Saya sudah pernah bilang kan kalau kita jangan berbuat curang. Sekarang lihat, semua baju yang ada di toko ini jadi rusak. Diam kamu, ini bukan azab. Ini hanya kebetulan. Pasti ada orang yang sengaja melakukan ini. Iya, saya yakin. Pasti ada orang jahat. Bukan Bu, ini bukan orang jahat. Ini semua karena ulah ibu sendiri. Ibu yang sudah jadi orang yang licik dan serakah. Saya setuju dengan Tia Bu. Ibu harus introspeksi diri, lihat diri ibu. Lihat apa yang salah Bu. Apa yang terjadi dengan toko ini? Aku tidak bisa membiarkan semua ini hancur. Bu Zoya, kita mungkin harus tutup sementara waktu. Pelanggan sudah tahu tentang label palsu. Itu yang harus kita lakukan Bu. Kalaupun kita paksa untuk buka toko itu, tidak akan ada gunanya. Orang-orang sudah tidak ada yang percaya dengan Bu Zoya. Iya Bu, sebaiknya kita tutup saja dulu toko ini. Ibu juga bisa kan gunakan waktu itu untuk introspeksi diri. Semua ini memang salah saya. Saya sudah membuat usaha saya jatuh seperti ini. Saya terlalu serakah ingin mendapatkan untung yang banyak. Jadikan ini pelajaran Bu. Mungkin ini saatnya untuk merubah diri. Semuanya hancur dalam sekejap. Bisnis yang saya bangun dari dulu, semuanya saya bangun dari nol, hancur seketika. Semua itu hanya karena kesombongan dan keserakahan saya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan Bu. Jangan terlalu larut dalam kesalahan. Biarkan kesalahan itu jadi pengalaman. Itu yang selalu Bu Zoya katakan sama saya. Mungkin kemarin-kemarin Ibu Zoya hilap, terlalu silau dengan duniawi sampai lupa untuk bersyukur. Dan sekarang waktunya untuk memperbaiki semuanya Bu. Kalian benar, ini saatnya saya memperbaiki diri saya. Saya minta maaf sama kalian. Maaf, saya bukan bos yang baik. Saya tidak mendengarkan kalian. Andai saja saya bisa mengulang waktu. Tidak perlu mengulangi waktu Bu. Justru kalau waktu bisa diulang, manusia tidak akan bisa belajar dari kesalahannya. Iya Bu, kita cukup jadikan ini pelajaran ya. Semua yang aku bangun hancur hanya karena kebodohanku. Aku telah menipu orang-orang dan akhirnya aku harus membayar harga yang sangat mahal. Kita bisa mulai lagi Zoya, tapi kali ini kita harus jujur. Iya, aku akan mulai dari awal, tapi itu akan memakan waktu dan kepercayaan orang-orang. Semua yang telah terjadi biarlah terjadi, jangan terlalu disesali. Terima kasih banyak ya, kalian sudah banyak membantu saya. Kalau kalian mau, kalian bisa bekerja di tempat teman saya. Saya tahu setelah ini kalian pasti tidak punya pekerjaan kan? Dengan senang hati Bu, terima kasih sudah mau membantu kami. Saya yang sejatinya berterima kasih sama kalian. Terima kasih banyak ya.